Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 9 semuanya. Hari ini adalah menyambung mata pelajaran tentang hiwala. Ini bab terakhir tentang ijarah. Apa itu ijarah, apa hukum ijarah, terus macam-macam ijarah. Yang pertama, ijarah menurut bahasa. Ijarah itu diartikan sebagai suatu transaksi, baik transaksi manfaat maupun transaksi jasa. Artinya berkaitan dengan suatu manfaat suatu benda dan jasa suatu orang. Menurut bahasa, ijarah itu disebut juga dengan upah atas suatu pekerjaan. Sedangkan menurut istilah adalah upah yang diberikan kepada seseorang setelah dia menyewakan baik itu barang maupun jasa yang telah ia berikan. Nah, apa hukum dari ijarah? Ijarah ini hukumnya adalah mubah, diperbolehkan di dalam Islam selama tidak merugikan salah satu pihak, baik pihak yang memberikan ijarah maupun pihak yang menerima ijarah. Yang selanjutnya yaitu macam-macam dari ijarah. Yang pertama yaitu ijarah ala al-manafi. Yang kedua, ijarah ala al-mal. Apa itu ijarah ala al-manafi? Ijarah ala al-manafi adalah ijarah yang transaksinya atau objek dari transaksinya yaitu berupa barang atau manfaat dari suatu barang yang dijadikan objek transaksi dalam ijarah. Contoh, rumah yang disewakan atau kendaraan yang disewakan. Bisa juga dalam bentuk mobil, motor, tanah, dan lain sebagainya. Jadi objeknya adalah barang. Ini yang disebut dengan ijarah al-manafi. Yang kedua, ijarah ala al-mal, yakni yang objeknya adalah jasa dari seseorang. Kalau lebih ringkasnya yaitu tenaga dari seseorang. Misal jasa dari orang yang membangun gedung, atau orang yang menjahit, atau jasa dari orang yang mengajarkan privat. Nah, ini yang disebut dengan ijarah ala al-mal. Jadi kalau yang ijarah ala al-munafi adalah objeknya adalah barang, sedangkan yang al-mal. Yang ketiga yaitu rukun dari ijarah. Rukun ijarah itu ada 4. Yang pertama yaitu mu'jir dan musta'jir. Mu'jir itu artinya orang yang menyewakan, dan musta'jir adalah orang yang menyewa. Jadi ada yang menyewakan, ada yang menjadi objek sewanya. Apa yang disewakan itu tadi bisa dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa. Barang bisa berarti mobil, motor, kapal, dan lain sebagainya. Kalau jasa bisa keahlian yang dipakai, misal tukang jahit, tukang bangunan, dan seluruh yang memakai objek jasa dari manusia. Yang kedua syaratnya yaitu barang yang disewakan atau disebut dengan ain musta'jarah. Ain musta'jarah artinya objek yang disewakan. Yang ketiga rukunnya yaitu nilai sewa atau ujrah. Nilai sewa berapa harga dari barang yang disewakan atau jasa yang dipakai. Dia harus ada ketetapan berapa jumlah sewa dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir yaitu adalah sigot atau ijab qabul, artinya persetujuan, pengucapan persetujuan dari orang yang menyewakan dengan orang yang disewakan. Dan yang terakhir yaitu hikmah dari ijarah atau upah. Yang pertama yaitu membina ketentraman dan kedamaian antara sesama. Artinya proses dari ijarah ini bisa menciptakan suatu kedamaian antara kedua belah pihak, baik itu dari
mu'jir, orang yang memberikan sewa, dan juga mustajir atau orang yang menerima sewa. Yang kedua, hikmahnya yaitu memenuhi nafkah keluarga. Sudah sangat pasti ketika orang sudah memakai jasa, diberikan suatu rezeki, sudah otomatis bisa memberikan nafkah bagi keluarganya, baik itu keluarga yang memberikan sewa maupun orang yang menerima sewa. Yang ketiga yaitu memenuhi hajat hidup orang banyak. Artinya di dalam ijarah ini terdapat unsur tolong menolong, baik yang bekerja maupun dengan yang ikut bekerja dengan orang yang menyewa. Dan yang terakhir yaitu mencegah dari kemungkaran atau sifat kemungkaran. Nah, itulah materi singkat tentang ijarah yang mungkin mudah-mudahan bisa dipahami oleh seluruh kelas 9. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.